Akan banyak dari sampean para peternak yang akan menganggap bahwa ini adalah mitos, dan mungkin pengalaman setiap orang berbeda-beda adalah tentang indukan muda atau telur periode pertama. Tetapi di video kali ini saya akan menunjukkan sebuah bukti bahwa apa yang saya sebutkan di beberapa video sebelumnya terkait dengan telur periode pertama atau telur dari indukan muda ini memiliki beberapa resiko. Oke, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi di channel kita Bakal Peternak. Dan di video kali ini saya terkhusus akan membahas kembali tentang mitos atau pendapat tentang indukan muda atau lebih tepatnya telur periode pertama. Nah, ini adalah salah satu contoh indukan-indukan saya. Ini indukan baru, walaupun sebenarnya sudah nggak baru lagi, ini sudah masuk dalam periode kedua masa bertelur. Nah, permasalahannya adalah telur periode pertama mereka itu ada yang saya tetaskan. Nanti saya akan lihatkan hasil dari DOC nya bosku. Ini adalah telur periode pertama dan sampean bisa lihat itu ada telur, dan sampai hari ini telurnya juga masih saya tetaskan karena ini sudah masuk periode kedua. Sementara yang periode pertama itu tinggal ada beberapa indukan saya yang putih, ini masih periode pertama, telurnya juga saya ambil, saya tetaskan. Kita lihat dulu indukan-indukannya ya bos. Ini indukan yang baru memeti atau apa ya, baru menunjukkan gejala-gejala mau bertelur. Yang ini, kalau ini indukan tua tapi periodenya masuk periode bertelur juga. Nah, kalau yang ini sudah di periode ketiga. Ini periode ketiga, ini relatif lebih aman dan bahkan telurnya ini sangat besar sekali. Nanti saya akan perlihatkan contoh telurnya yang mungkin kedepannya nanti akan saya bibit ya. Kita lihat telurnya dulu. Jadi ini kita membahas tentang indukan dari yang pertama tadi. Oke, pertama kita bisa lihat dasar dari telur yang periode pertama. Ini rata-rata pasti kecil-kecil ya. Nih pasti kecil-kecil. Nah, kalau yang ini adalah telur dari yang putih di sana itu. Ini ya, relatif lebih kecil, dan ini juga nih termasuk telur periode pertama, tapi ini campuran, ada yang periode pertama, ada yang periode kedua. Nah, sementara untuk telur yang tadi yang sudah masuk periode ketiga tadi, ini telurnya bos, yang hitam tadi. Nih ya, dia jauh lebih besar dibanding yang lain. Kelihatan nggak sih? Aduh. Ini ya, sampai ke telur-telurnya pun saya hafal karena saya tahu betul indukan-indukan saya itu. Nah, kalau ini telur dari indukan tua. Ini telur dari indukan tua semua. Ini bukan. Ini dari indukan tua. Ini dari indukan tua. Ya. Nah, kalau yang hitam tadi ini telurnya. Jadi kalau kita mau bandingkan biar lebih jelas nih. Nah, kelihatan kan bos? Ukurannya jauh lebih besar. Padahal mereka sama aja nih. Cuman beda garis persilangannya beda. Ini saya kumpulkan dalam 3 hari dapat 20 butir. Ini satu periode penetasan. Kalau ini saya sekat-sekat, ini satu periode semua nih. Jadi ini yang menetas dulu, kemudian nanti yang ini
Selanjutnya nanti yang ini dan yang terakhir yang ini. Sekarang kita lihat DOC nya, benar nggak beresiko, benar nggak seperti yang saya katakan. Kita kembali ke layar zoom aja ya, layar normal aja. Oke, kita masuk ke DOC nya. Jadi ini kita berbicara real fakta ya bos, berbicara real fakta. Satu, ini contoh telur periode pertama itu sangat rentan dengan prematur. Jadi contoh ini sampai nempel selaput telur, itu menandakan bahwa kalau nggak saya kopek, nggak saya kruwes, nggak saya bantu proses penetasannya, pasti mati. Ini salah satu resikonya juga bos, resiko dari ayam periode pertama. Walaupun ya kasus-kasus seperti prematur ini terjadinya itu sering kali di mesin tetas, tetapi untuk beberapa kasus itu terjadinya karena salah satunya adalah indukan muda. Kemudian saya ambilkan satu lagi. Ini terlihat sangat normal sebenarnya terlihat normal, tapi kalau sampean teliti ini cacat nih bos ya, kaki kanannya ini cacat. Nah, tiba-tibanya aja itu, ini tiba-tiba sekali cacat. Sampean bisa lihat kakinya itu sedikit jemplang ya. Ya walaupun sih masih bisa beraktivitas seperti biasa, makan apa, cuman ya itu pincang, dia kakinya jemplang kayak gitu. Nah terus perbedaannya nih, sampean lihat nih video perbandingan ini usia 4 hari nih bos. Nah ini perbandingan yang usia 3 hari, sampean bisa lihat perbedaannya ya. Ini DOC dari indukan yang matang ya, sampean bisa lihat, bandingkan sama yang ini. Oke, ini yang usia sama-sama beda sehari ya. Yang ini 3 hari ya, yang ini 3 hari, yang satunya ini, yang ini usia 4 hari baru menetas. Dan sampai bisa lihat dari kakinya, oke, dia nggak mau diganggu bos. Ya udah, makanlah. Jadi kurang lebihnya seperti itu bosku. Ayam telur yang dihasilkan, DOC yang dihasilkan dari telur yang diperoleh dari produksi indukan muda atau indukan yang telur periode pertama, ini sebenarnya ya memang menetas bagus, cuman saja ada beberapa tingkat resiko, ada beberapa resiko yang memang ya harus terjadi. Kadang ya kalau dari sana itu tadi itu ada 12 ekor tuh, rata-rata dari indukan telur periode pertama, anak-anaknya ini ya hasilnya gitu, kaki jemplang, kemudian prematur ya, kemudian posturnya jauh lebih kecil, kakinya itu kecil sekali. Jadi ya untungnya saja kalau untuk nafsu makan bagus lah kalau untuk nafsu makan, karena saya selalu memberikannya pakan fermentasi. Sekarang kita lihat yang usia ini tanggal 12 ya, ini yang usia 30 hari. Nah ini yang usia 30 hari bos, beda kan. Nah ini perbandingannya, yang tadi usia 3 hari, ini yang usia 30 hari nih, 10 ekor usia 30 hari ini hasilnya. Sampean bisa lihat kakinya, kemudian sampean bisa lihat bulunya.
pertumbuhan bulu normal ya, walaupun sebenarnya sih ada yang cacat sih. Kemarin itu sempat ada yang saya kopek. Nah ini cacat, tapi cacatnya hanya di jari kaki. Kalau yang lain normal ya, bulu tumbuh normal, kemudian nafsu makan juga normal ya. Ini yang betul-betul dari indukan mateng. Nah jadi kembali lagi buat sampean yang masih beranggapan bahwa aman kok, saya juga menetaskan telur periode pertama aman, bahkan jawara lah apalah sekalian bengek pengakuan ya. Kalau saya sih ya monggo silahkan, tapi kalau saya pribadi ya inilah ya nggak apa-apa kalau kita hanya mengejar DOC, tetapi ada beberapa resiko bos. Mungkin pertumbuhannya sedikit lebih lamban dibanding yang lain, kemudian posturnya jauh lebih kecil dibanding yang ketimbang yang usia dari indukan matang ya. Jadi ya memang seperti itulah resikonya. Nah makanya idealnya itu telur periode keberapa ya, idealnya telur periode kedua atau ketiga. Nah kalau umumnya biasanya saya kalau nggak dikejar target, biasanya ini kan telur, ini kandang saya ini lagi kosong bos, usia pembesaran ini lagi kosong, kecuali ini ada 2 ekor nih. Kalau yang lain itu sudah masuk ke pra indukan. Jadi ya mau nggak mau telur periode pertama pun saya tetaskan di sana. Kurang lebih hampir 100 butir kalau dihitung sama yang sudah menetas 22 ekor DOC ya lebih lah. Cuman ya gitu, ada beberapa risiko yang memang harus kita tanggung. Makanya kalau sampean untuk memperkecil risiko, saya sarankan sampean ya minimal tuh telur periode kedua lah. Walaupun kalau saya pribadi sebenarnya biasanya saya itu lebih senangnya itu di periode ketiga. Kenapa? Lebih mantep, hasilnya juga lebih jos, anakannya besar-besar ya. Jadi ya seperti yang ini juga, ini benar-benar telur periode pertamanya saya makan semua, periode kedua juga saya makan, baru saya tetaskan telur di periode ketiga. Kalau yang ini itu anakannya yang tadi yang saya lihatkan. Terus telur dari indukan-indukan yang matang itu ya hasilnya akan menghasilkan indukan-indukan yang seperti ini bos, indukan-indukan yang seperti di sana tadi. Nah kalau telur periode pertama, anakan dari periode pertama, sulit sekali kita untuk mendapatkan indukan yang bagus. Mungkin dari 10 itu belum tentu, ada beberapa ekor 1 atau 2 ekor itu belum tentu. Tapi kalau kita ambilnya dari DOC yang dihasilkan dari telur indukan matang, usianya matang, maka peluang besar untuk mendapatkan indukan yang berkualitas bagus lebih, persentasenya lebih besar. Oke bosku, jadi itu saja sharing kita kali ini. Semoga memberikan sedikit manfaat buat sampean, memberikan masukan buat sampean ya, minimal dari pengalaman apa yang saya dapatkan ya, minimal tidak sampean lakukan lah. Karena menurut saya sih, saya hanya coba-coba saja, coba-coba kita jajal, ternyata ya memang hasilnya kurang begitu memuaskan. Jadi kalau saya bisa memberi saran, sebaiknya telur periode kedua atau periode ketiga baru sampai tetaskan di mesin tetas atau dieramkan dengan induknya. Oke, itu saja dulu video dari Bakal Peternak kali ini. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya, dan jangan lupa pantau juga video-video short Bakal Peternak, karena saya di beberapa waktu terakhir ini rutin mengirimkan video-video short. Dan semoga Bakal Peternak, kehadiran Bakal Peternak bisa terus memberikan motivasi dan inspirasi buat sampean untuk terus beternak skala rumahan mandiri ya. Walaupun skala populasi sampean masih kecil ya, mungkin dimulai dari 2 indukan, tapi nggak masalah menurut saya. Yang penting sampean belajar disiplin, belajar konsisten ya, belajar untuk menggali pengalaman lebih banyak lagi. Sampean juga akhirnya lama-lama akan menjadi peternak yang sukses. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.